rekan rohaniwan dari Makin Depok yang kami hormati, khususnya CSEK Wijaya, Tojin yang terkasih, selamat pagi, salam dalam kebajikan, Weite Tungtien Sancai. Tentunya dengan panjatan puji syukur kehadirat Huang Tien Sangti yang Maagung. Pada kesempatan pagi ini kita boleh kembali bersama berhimpun. Kita tunaikan tugas kewajiban suci kita ya sebagai umat agama Konghucu yang satya, yang beriman. Ya, semoga kita mampu tentunya mengembangkan dan mengamalkan ajaran Nabi dalam kehidupan yang masih kita emban ini. Sancai. Tojin yang terkasih, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mencoba, ya tadi sudah dibacakan mengenai tiga ya ayat-ayat suci yang ada di LNI, ya, yang mana ayat-ayat suci itu ya saya yakin bisa dipahami ya karena tidak terlalu panjang ya, sesuai tentunya apa yang saya sampaikan pada minggu pagi ini dengan tema mengenai Nabi Kungce, Sang Guru Agung sepanjang masa. Nah itu Tojin yang terkasih, tema yang saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Ya semoga bisa menjadi satu inspirasi buat kita semua ya, bahwa Nabi kita ini memang sangat luar biasa. Ya tak ada duanya. Kalau menurut saya tidak ada tandingannya di dunia ini, cuma satu, ya Kungce. Nah, Tojin yang terkasih, nah mengapa ya ini ingin saya sampaikan, ini saya ingin kemukakan kepada Tojin yang terkasih, ya mengenai tema ini. Kita tahu bahwa Nabi kita ya dikenal tadi apa yang sudah saya sampaikan temanya, sebagai guru agung sepanjang masa. Nah, mengapa ya Nabi kita itu dikenal sebagai guru agung sepanjang masa? Ya karena ya tentunya Nabi kita ini sebagai pelopor pendidikan di Tiongkok. Nah, sebelum Nabi kita lahir, nah itu yang boleh tentunya menerima pendidikan itu hanya terbatas ya Tojin. Ya terbatas hanya di kalangan ya para pejabat tinggi saja, ya misalnya kaisar, ya terus lagi raja muda, bangsawan dan yang lainnya. Ya, nah itu yang hanya boleh ya menerima pendidikan ya seperti itu. Jadi para ya katakanlah orang-orang yang mempunyai jabatan tinggi. Sedangkan orang-orang biasa yaitu ya tidak mendapatkannya. Ya sebetulnya sih sama aja ya dengan di negara kita Indonesia pada waktu zaman penjajahan Belanda juga. Ya itu ya jadi dari kalangan masyarakat yang rendah, ya kalangan sipil itu kurang sekali yang mendapat pendidikan. Ya mereka ya yang mendapat pendidikan itu hanya kaum bangsawan, para bangsawan saja. Nah itu ya Tojin. Nah tentunya di dalam kesempatan yang berbahagia ini, mengapa Nabi kita itu begitu dikenal ya dan juga dihormati sampai saat ini, hingga saat ini. Ya walaupun Nabi kita sudah 2500 tahun yang lalu ya telah meninggalkan kita. Lah kok tapi ya Nabi kita itu ajarannya ya tetap lestari. Ya, tetap ya ada di dalam sanubari para umatnya yang meyakininya. Nah ini Tojin. Ya jadi Nabi kita itu begitu dihormati ya dan dikenang sampai saat ini. Nah mengapa? Nah di sini mungkin ada tiga hal ya yang saya catat ini ada tiga hal. Mungkin nanti Tojin juga saya yakin bisa menambahkan hal-hal yang lainnya. Ya, nah apa tiga hal itu? Nah ajaran Nabi kita itu yang pertama ya adalah mengenai
Yang pertama itu karena apa? Karena ajarannya yang mulia. Nah, apa ajarannya yang mulia itu? Ya, jadi ajaran Nabi kita itu, yang jadi Nabi mengajarkan kita itu tidak yang katakanlah tidak yang wah, yang mungkin mengawang-awang gitu, yang di atas gitu. Jadi Nabi kita itu mengajarkan kita yang sangat sederhana, yaitu mengenai apa? Mengenai kebajikan. Yang mana kebajikan ini adalah tugas ya suci kita sebagai manusia, ya. Nah, kita berkewajiban untuk melaksanakan kebajikan itu. Nah, jadi Nabi kita itu tidak mengajarkan hal-hal yang ada hal-hal yang mungkin hal yang gaib, ya, hal-hal yang yang mungkin yang di atas lah, yang kita mungkin tidak mampu untuk mencapainya. Nggak seperti itu. Yang biasa-biasa saja, yang wajar-wajar saja. Ya itu ya tuh Jin. Misalnya selain kita melaksanakan kebajikan, nah kita udah belum membina diri kita. Ya. Jadi membina diri kita dengan baik, ya, membina perilaku kita dengan baik. Nah, itu gimana? Ya, dan juga kita bisa mengendalikan keinginan kita. Kita bisa arahkan kepada yang susila. Nah, gimana tuh Jin? Ini pertanyaan-pertanyaan besar yang tentunya ya kita harus jawab di dalam diri kita masing-masing. Ya, walaupun ya kelihatannya sangat sederhana gitu. Kita udah bisa belum mengendalikan diri kita dengan baik? Ya, ini tantangan buat kita semua. Ya, baik itu rasa sedih, suka, senang, cinta, benci, segala macam lah. Yang 7 keinginan itu, dan juga 4 sifat yang ada di susu. Gembira, marah, sedih, senang. Sinu aila. Nah, ini tuh Jin. Ya, itu ya, ajaran Nabi kita yang sederhana tuh. Nah, kita sebagai umatnya gimana? Ya. Nah, ini ya kita berusaha ya untuk menjalaninya. Nah, kemudian juga ajaran Nabi kita yang mulia itu contohnya apa ya tuh Jin? Tadi beberapa ayat ya yang sudah disampaikan, yang sudah kita dengar bersama. Ya kan? Nah, contohnya apa? Nah, jadi Nabi Kungce ya, walaupun wawasannya begitu luas dan dalam yang tidak terbatas, tapi Nabi kita ini ya begitu sangat rendah hati. Ya, dia tidak pernah menyombongkan dirinya, walaupun ya dia mengetahui segala sesuatu di dunia ini. Ya, jangankan yang nampak atau yang terlihat, yang tidak nampak pun Nabi tahu. Ya, jangankan hal yang dekat, yang jauh pun Nabi tahu. Nabi mengerti. Ya, kenapa? Ya, karena Nabi Kungce itu sudah mencapai puncak iman. Nabi kita sudah mencapai puncak kebajikan, sudah mencapai puncak jalan suci, dan menjadi Tritunggal dengan langit dan bumi. Dan menjadi Nabi kita sudah sudah manunggal ya kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi apa yang tidak bisa diketahui? Semuanya bisa diketahui. Ya, kenapa? Ya, karena ya seorang nabi itu sudah sangat-sangat dekat dengan Tuhan sebagai sang pencipta kita. Nah, itu ya Tojin. Nah, jadi tadi ya di Leni tadi kita sudah dengar bersama. Nah, selain ya Nabi begitu rendah hati. Nah, di sini ajarannya itu yang mulia itu adalah mengenai apa? Jalan suci yang satu, tapi menembusi semuanya. Ya. Nah, apa? Ya, tadi udah dibaca, yaitu satya dan tepasarira, tahu menimbang, cungsu. Ya tuh Cid. Ya, cungsu. Nah, ini sebagai lambang ya di mutuo kita itu tulisannya cungsu, satya dan tepasarira, tahu menimbang apa yang diri sendiri tiada inginkan, jangan diberikan kepada orang lain. Itu satu kata yang bisa menjadi pedoman sepanjang hidup. Nah, itu tadi sudah kita dengar ya dibacakan.
Ya, jadi Cekung seorang murid Kungce, ya, yang katakanlah yang sangat setia ya kepada Nabi. Mengapa Cekung ini ya disebut sebagai murid yang setia? Ya karena ya kalau yang lainnya ketika Kungce meninggal dunia itu hanya berkabung 3 tahun. Tetapi Cekung dia menambah 3 tahun lagi, ya. Jadi 6 tahun ya Cekung itu berkabung untuk guru yang ia sangat sayangi, yang ia sangat muliakan dan hormati. Luar biasa tuh Jin. Gitu ya. Nah, jadi sekali lagi ya, saya sangat yakin kalau di dunia ini ya, kalau di dunia ini menjalankan satu aja ajaran Nabi kita tentang Tungsu, ya, Satya dan Tepasarira, saya sangat yakin 100% tuh Jin. Dunia ini pasti damai sesuai dengan ya harapan dari Nabi Kungce, Secie Tatung, Ping Tian Xia, perdamaian yang abadi. Tatung, ya, Tatong, yaitu ya Jin, kebersamaan agung. Iya, lah kenapa? Ya Jin, kok satu ayat ya satu ayat yang sangat singkat itu, ya kan? Ya, satu kata yang bisa menjadi pedoman hidup, ya. Nah, jadi apa yang kita nggak suka, apa yang kita tidak inginkan, itu jangan diberikan orang lain. Nah, berarti kalau kita yang nggak suka, ya juga orang lain juga nggak suka. Yang misalnya perbuatan-perbuatan yang tentunya yang melanggar aturan dari agama, ya misalnya mencuri, ya merampok dan sebagainya. Jadi perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan yang negatif itu tidak kita lakukan. Dan itu misalnya tidak dilakukan oleh semua manusia. Nah, bagaimana Jin? Kalau misalnya semua manusia tidak melakukan perbuatan yang jahat, benci dan sebagainya, bagaimana dunia ini? Iya, benar kata Jin. Secie Tatung, sesuai dengan harapan Nabi kita. Itu cuma satu ayat loh. Oh, cuma satu ayat aja, ya. Ya, jadi kalau misalnya Tojin mungkin pernah membaca ya mengenai hikayat Nabi Kungce ketika Nabi menjadi gubernur daerah Chongtou. Ya, nah ini Nabi Kungce diberi kesempatan untuk memangku jabatan. Ya, itu hanya 3 bulan aja. Ya, hanya 3 bulan saja. Ya, daerah Chongtou itu menjadi daerah teladan bagi yang lainnya. Ya, itu cuma 3 bulan Tojin. Nah, kebanyakan ya banyak raja-raja di zaman dahulu ketika Nabi Kungce mengembara, atau ya Nabi Kungce mengembara lah, itu ya raja-raja muda atau para kaisar itu ya tidak memberikan jabatan kepada Nabi Kungce. Ya, ya misalnya ke Nabi Kungce ke negeri I, ya ke negeri Wei, ya kan, ke negeri Song, Kuang, wah masih macam-macam lah, jadi 8 negeri yang dikunjungi Nabi Kungce. Nah, itu mereka nggak mau ya memberikan kesempatan. Mereka raja-raja itu dia nggak mau memberikan jabatan kepada Nabi Kungce. Jadi Nabi Kungce di negeri Wei aja itu cuma dikasih kesempatan 6 bulan aja, ya, di dalam membantu Raja Muda Wei. Nah, mengapa tuh Tojin? Ya, kok Raja Muda ini ya dia tahu sebetulnya bahwa Kungce itu wah luar biasa lah. Ya, dia tahu sebetulnya. Kok mengapa Nabi kita ini dia nggak diberikan satu kesempatan jabatan di pemerintahan? Ya, nah nanti kita tadi yang jadi gubernur Chongtou ya. Nah, kenapa tidak diberikan kesempatan? Nah, karena mereka merasa ya terancam. Mereka merasa takut gitu tuh Jin. Kalau misalnya Nabi Kungce tinggal lama ya di negeri tersebut, ya mereka bisa hilang jabatannya dong, ya. Ya, jadi mereka yang biasanya misalnya korup dan juga misalnya dia yang suka berpesta pora, raja-raja itu, ya kalau udah Kungce mereka nggak berani. Takut semua gitu ya. Waduh, ya. Jadi mereka nggak pernah memberi kesempatan kepada Nabi kita. Nah, itu Tojin. Nah, jadi Tojin sudah mengetahui ya mengapa Kungce nggak pernah diberikan jabatan. Nah, itu
menjadi gubernur ya satu kesempatan ya daerah Changtao itu tuh Jin. Ya, nah jadi ketika Kung Ce menjadi gubernur daerah Changtao itu hanya 3 bulan. Ya dalam tempo 3 bulan ya negeri itu ya menjadi negeri yang teladan. Nah apa saja yang dilakukan Nabi Kung Ce ketika menjabat sebagai gubernur ya di daerah Changtao tersebut? Nah yang pertama apa? Ya perawatan bagi orang-orang yang lanjut usia. Ya itu ada banyak beberapa hal tuh Jin. Ya yang disampaikan Kung Ce gitu ya di dalam memberi ketika dia menduduki jabatan. Nah pertama apa? Ya orang-orang tua yang diperhatikan. Ya orang-orang tua itu sangat diperhatikan. Ya baik kesehatannya dan sebagainya. Ya kenapa? Karena orang yang lanjut usia biasanya kan bekerja juga sudah susah. Ya dia harus apa? Nah jadi tugas kewajiban siapa? Ya untuk merawat orang tua ini. Ya terutama keluarganya, putra-putrinya. Ya toh Jin? Ya untuk apa? Untuk merawat dari orang tua kita. Nah ini ya jadi bukan maksudnya jadi kita sejak kecil ya kalau saya ceritakan gitu, kita sejak kecil dari lahir sampai dewasa ya itu kan kenapa? Karena peran orang tua. Kalau nggak ada orang tua kita, apa kita ada? Apakah bisa kita hadir di dunia ini? Ya nggak ada lah. Ya toh Jin? Ya jadi laku bakti atau siau dalam agama kita juga luar biasa sebetulnya. Nah jadi orang tua itu memegang peranan utama ya di dalam kehidupan bagi kita berkeluarga. Nah jadi kesempatan ya jadi orang tua kita kan dari sejak pokoknya susah, ujian, penderitaan, ada segala macam aja lah. Itu pasti dialami oleh orang tua kita. Jadi perjuangannya itu mungkin nggak mungkin terbalas lah buat kita. Nah jadi kesempatan kalau orang tua kita sudah lanjut, nah itu kita rawat dengan sebaik-baiknya. Ya mungkin kan sekarang banyak yang ngambil jalan pintas. Pati jompo aja deh Pak. Saya kan uangnya banyak, pokoknya ada lah uang ya paling 100 juta ya setahunnya nggak ada masalah kok. Karena kalau tinggal di rumah saya kerja, istri saya juga kerja, ya kan? Nah nanti orang tua siapa yang ngerawat? Siapa yang memberikan ya katakanlah yang jaga? Ya, gimana nih Tojin? Ya, nah ini saya yakin kalau orang tua itu pasti ya dia ingin tinggal bersama keluarganya, ya ingin tinggal bersama keluarganya ya. Jadi ya kita bukan balas budi ya, itu kewajiban siau laku bakti antara orang tua antara anak dan orang tua. Orang tua kita kan sejak muda, setelah dia sampai dia tua, nah dia berjuang untuk siapa? Untuk anaknya. Anaknya ya mungkin sukses dan segala macam lah. Nah itu karena siapa? Karena orang tuanya. Nah itu ya seperti itu, bukan balas budi, bukan kewajiban. Nah ini ya Tujin, seperti itu ya. Nah itu ajaran tentang Nabi kita. Nah selain Chungsu, Satya dan Tepasarira, ada lagi nggak kira-kira Tujin? Banyak ya. Banyak ya. Nah misalnya apalagi nih mengenai ada di LNI ya, kalau kita mau maju, bantu orang lain pun maju atau tegak. Kalau kita mau sukses, bantu juga agar orang lain pun bisa sukses seperti kita. Nah kelihatannya ayat ini begitu enak didengar ya Tujin. Yang kedengarnya enak gitu ya. Waduh, tapi menjalankannya nih ya, menjalankannya itu nggak semudah apa yang kita ucapkan ya. Kalau kita maju, bantu agar orang lain maju ya. Nah jadi majunya kita ini gimana nih bisa membantu orang? Kalau misalnya kita belum maju, kita bisa nggak membantu orang lain maju? Nah ini gimana tuh Jin?
Ya, ini agak ini juga ya, agak riskan gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ya hal ini ya kita kan kemajuan itu banyak caranya. Ya, misal kita memberikan masukan segala macam lah. Itu banyak hal ya yang mungkin kita sampaikan kepada teman kita. Ya, mungkin kalau kita mungkin udah maju sedikit ya kita membantu teman kita. Nah, coba kalau kita lihat tuh Jin, orang-orang Kalimantan. Wah, dia persatuannya tuh ya, rasa persatuan dan persaudaraannya wah hebat. Kita nih kelihatannya kalah nih. Ya, orang-orang kita nih, penduduk aslinya nih, orang-orang kita nih kalah nih sama orang-orang Kalimantan. Ya. Wah, mereka tuh ada tuh paguyubannya, persatuannya orang-orang Kalimantan. Nah, mereka selalu membantu. Ya, jadi kalau belum sukses dibantu gitu. Nah, wah, ini hebat juga nih ya. Ya mungkin ada yang lain-lainnya juga ada. Ya, nah itu saya kira bagus tuh seperti itu. Bisa membantu ya saudara atau teman-temannya yang belum sukses. Nah, dia mungkin udah sukses. Ya, wah udah kalau kita lihat tokonya, wah udah ya hebat lah. Nah, dia membantu saudara-saudara yang mungkin dari kampung halamannya dari Kalimantan, ya dari Sampit atau dari Singkawang dan lain sebagainya. Nah, itu ya Jin. Nah, jadi membantu. Bila ingin maju, ya kita berusaha membantu orang supaya orang lain juga maju seperti kita. Ya. Nah, jadi kalau kita misalnya punya pengetahuan, ya kita boleh berbagi. Ya kan? Boleh berbagi. Ya, kita nggak boleh pelit ya Jin dalam pengetahuan. Ya, jadi kalau kita punya pengetahuan kita nggak usah takut. Ya, jadi kita menyebarkan gitu, kita sebarkan kepada teman-teman kita supaya teman-teman kita juga bisa mengetahui seperti itu. Ya. Nah, itu ya Jin mengenai ajaran Nabi Kungce. Nah, tadi yang mulia. Nah, yang kedua mengenai Nabi Kungce itu kepandaiannya. Ya, ini yang Jin, kepandaiannya. Ya, jadi kita nggak usah ragukan lagi. Walaupun Nabi Kungce itu tadi di ayat-ayat tuh kita dengar ya. Aku bukanlah pandai sejak lahir tadi katanya tuh di ayat ya tuh Jin di Leni. Aku bukan pandai sejak lahir. Aku sangat suka kepada ajaran dan kitab-kitab yang kuno itu dan dengan giat mempelajarinya. Ya sebenarnya sih kalau menurut saya ya Nabi dengan kita manusia biasa berbeda lah tuh Jin, sangat berbeda. Ya berbeda. Ya Nabi Kungce itu sudah diberikan Tuhan, ya pokoknya sudah katakanlah itu Tuhan sudah memberikan hal-hal yang. Nah, bagaimana nih Nabi untuk mengemban misi ya kebajikannya, ya dia misi kemanusiaannya, ya. Di atas dunia ini itu sudah dibekali lah ya dengan hal-hal yang mungkin ya kita orang biasa ya kita tidak memiliki itu ya. Misalnya contoh saja satu ya Tojin. Nah, kalau misalnya Tojin merayakan hari lahir Nabi ya Ceseng Tan misalnya ya yang sudah kita lakukan ya beberapa waktu yang lalu. Nah, jadi itu tanda-tanda ketika Nabi Kungce lahir. Wah, banyaklah yang luar biasa lah ya tuh Jin. Nah, ada satu misalnya. Ada satu ya tuh Jin. Yang waktu itu saya perhatikan juga tuh satu. Apa tuh Jin kira-kira yang satu ini? Kalau misalnya muncul sang cilin, 2 naga, ya 5 malaikat azil segala macam lah. Itu udah hal-hal yang ya itu hal-hal yang udah kita sering kalau kita merayakan hari Ceseng Tan itu ya selalu kita baca. Satu apa nih tuh Jin? Ya, apa nih kira-kira? Nah, ada satu tuh Jin, ya. Jadi di dada Kungce itu ada tulisan. Ya. Lah kok ya siapa yang nulis itu ya? Kok di dada Nabi Kungce kok ada tulisan sih? Ya, tulisannya apa? Cicuo Ting Sipu. Nah, apa ya itu? Jadi di sini di tulisan di dada sebelah kiri kalau nggak salah ya di sini nih. Ya ada tulisannya tuh. Ya, Cicuo Ting Sipu. Yang membawakan damai
ya bagi dunia. Nah itu udah seperti itu kumce itu. Ya sudah dibekali hal-hal yang ya mungkin di luar nalar kita lah, ya. Nah itu ya tuh Jin. Jadi saya bilang ya kumce itu adalah nabi yang luar biasa. Nah yang nulisnya siapa nih di sini? Ya itu sang pencipta tentunya. Nah kemudian Tojin yang terkasih, kepandaian nabi kita. Nah apa nih? Misalnya ya ketika nabi kecil, ya itu pada usia 7 tahun nabi bersekolah. Ya, nah nabi bersekolah itu gurunya kerepotan, bukan nabi nakal, enggak, nabi enggak nakal kok. Ya, nabi biasa, dia biasa memimpin teman-temannya dalam upacara persembahyaan, memimpin apa ya, meletakkan upacara-upacara lah tuh Jin, seperti itu ya. Nah apa nih, gurunya merasa kerepotan ya tuh Jin. Nah repotnya gimana? Lah jadi sebelum diajarin udah tahu, mau diajarin ini udah tahu, yang ini udah tahu. Lah jadi bingung gurunya. Nah, yang mau diajarkan apa ya kira-kira? Nah, seperti itu. Jadi kepandaian Nabi Kungce itu memang di atas rata-rata lah dari manusia biasa ya. Dia kan seorang nabi ya tuh Jin. Nah, jadi nabi belajar ke siapa tuh Jin? Ada ya, nabi itu dia mempunyai guru. Bukan guru musik. Ya guru musik juga sebetulnya ada. Ya ada 2 orang guru musiknya. Ya, tapi guru khususnya. Ya, jadi Nabi Kungce mempunyai pengetahuan luas, yaitu karena apa? Nah, karena dari sang gurunya ini juga yang berperan besar dalam kehidupan Nabi. Nah, ini siswa-siswa mungkin ya dia pasti tahulah. Ya. Nah, jadi itu masih dalam lingkup keluarga Nabi kita. Ya, siapa? Dia bernama kakek Yan Xiang. Ya, nah jadi Nabi banyak dan sangat banyak ya belajar kepada kakek Yan Xiang. Nah, kakek Yan Xiang ini adalah ayah dari ibu Yan Cencai. Ya, jadi ayah dari ibu Yan Cencai adalah kakek Yan Xiang. Nah, itu yang memberikan pendidikan ya tentang pengetahuan umum ya tentang musik dan segala macam itu ya tuh Jin. Nah itu ya. Nah kemudian sebagai yang ketiga terakhir tadi mengenai kepandaiannya. Nah sekarang apa nih? Teladan hidup bagi umat. Ya, jadi nabi kita ini ya jelaslah ya tuh Jin sebagai teladan hidup bagi kita semua. Ya, sebagai penuntun rohani kita sepanjang masa ya sampai ajal menjemput. Kita tidak akan pernah mengubah cita kita sebagai umat agama Konghucu. Itu luar biasa ya. Nah apa nih tuh Jin sebagai teladan yang patut untuk dicontoh kira-kira ya adalah suka belajar. Nah ini ya tuh Jin, ini yang terakhir nih ya. Nah jadi nabi kita itu sangat suka di dalam belajar. Ya jadi ada apa? Nabi pernah berkata, di antara mungkin ratusan dari keluarga ya, ada orang yang bisa menyamai diriku. Tapi banyak orang yang tidak bisa menyamai diriku ya di dalam hal belajar. Ya itu tuh Jin. Nah bagaimana nih tentang kita ya sebagai umatnya, sebagai generasi muda Konghucu di dalam hal belajar. Ya ini satu tantangan nih. Ya jadi untuk menjadi generasi sebagai penerus, ya ini bukan hal yang mudah juga. Jadi generasi muda itu harus banyak-banyak belajar, harus banyak-banyak bertanya ya kepada para seniornya. Ya, nah jadi misalnya dalam hal-hal upacara, ya di dalam hal ya ibadah, persembahyangan segala macam. Nah, jadi generasi muda itu ya juga harus siap. Kenapa? Karena nanti yang ya meneruskan dari generasi ya yang sekarang ini ya kayak si Eka, saya. Nah, itu sudah di atas 60-an. Ya dia lebih lah tuh lebih dari atas 60-an lebih ya.
Nah, kalau ya diumpamakan matahari itu udah condong. Ya kan? Udah condong. Jadi nggak tegak gitu, udah condong. Udah ada di sebelah barat sana. Gitu. Nah, jadi generasi muda nih. Ya, jadi generasi muda harus benar-benar banyak belajar. Kalau generasi muda tidak suka belajar, maka agama Konghucu akan berhenti. Apalagi misalnya generasinya males. Oh, jangan. Tidak, ya tidak seperti itu. Jadi Nabi kita itu sangat luar biasa di dalam hal belajar. Ya, kita umatnya ya harus meneladani. Harus banyak belajar. Nah, yang menjadi tantangan sekarang ini menjadi guru agama Konghucu. Duh nih Tojin, saya udah gimana ya, udah pengen diganti ya, tapi nggak ada yang ganti-ganti. Saya udah nyari kemana-mana, ya benar nggak ada yang ganti, nggak ada yang mau ngegantiin. Ya ini apa, mau tidak mau, suka tidak suka, guru agama Konghucu itu, wah itu harus, ya kita harus ada ya, kan ada sekolah tuh Jin, ada sekolah-sekolah. Nanti kalau misalnya ada siswa agama Konghucu, yang ngajarnya siapa? Kalau kita misalnya ya kita memegang apa, misalnya nih kita kerja bisnis, ya kita berdagang segala macam, ya nah itu ya emang ya nggak ada masalah juga, ya kan emang untuk mencukupi kehidupan kita. Tapi guru itu juga jangan sampai lupa diperhatikan, itu Jin. Nah gimana nih kita generasi muda ditantang untuk menjadi guru agama Konghucu dan juga rohaniwan agama Konghucu. Tantangan, iya kan? Oh Pak, susah, berat. Ya, jadi ya emang seperti itu ya, kita harus berani dong. Ya kita kan harus berjuang. Ya kita berjuang, kita nggak usah takut. Ya dalam ujian dan penderitaan, ya kenapa harus takut? Belajar, yang penting kan kata Nabi belajar. Ya belajar dan selalu dilatih, itu pasti akan menyenangkan. Ya seperti itu. Nah jadi generasi muda ini, ya apa nanti zamannya, ke depannya, bukan semakin mudah tantangannya. Pasti semakin berat. Ya, nah negara kita di Indonesia itu ada sekolah tinggi yang namanya Stikin, dan juga ada yang di Bangka Belitung Setiakin. Nah ini masih kosong melompong. Apakah ya? Jadi Apad mungkin yang tahu tuh masalahnya ya, Tojin Apad. Nah bagaimana tuh Tojin? Nah generasi muda kita gimana nih? Ya jadi bukan yang di Depok aja, seluruh Indonesia pokoknya. Nah itu udah disediakan sama negara, ada beasiswanya. Ya, nah ya ini tuh Jin, ini apakah kita diem aja? Enggak dong, ya jadi ini harus diperhatikan, kita perhatikan. Ya kan? Nah misalnya diperlukan nih guru agama di Maluku. Nah itu siapa nih yang ke Maluku? Lah kalau saya kan udah 2 sekolahan, nggak bisa. Saya udah nggak bisa kemana-mana ya, di Eka Wijaya sama di Depok tuh, di Alamanda tuh nggak bisa ditinggalin tuh Jin. Habis gimana dong? Ya jadi ini saya minta nih generasi muda, coba mungkin di Depok ya, saya kira banyak nih generasi di Depok nih, banyak ya, banyak yang bisa mengabdi ya untuk pendidikan. Semoga ya, semoga nih bisa banyak generasi muda yang muncul nanti, ya kan? Nah ini harus disiapkan gitu generasi mudanya. Jangan sampai kita nanti terhenti, ya nggak ada gurunya. Ya seperti di mana ya, banyak diminta tuh di Bogor, di mana ya kita nggak ada gurunya, cuma online. Harusnya kan kita offline, harusnya kita hadir, nggak ada gurunya. Di Kesatuan apa kalau nggak salah tuh Bogor. Udahlah orang Bogor. Nah gimana nih makin ya Bogor nih, ya Tojin. Nah ini
Ya, semoga ya saya berdoa generasi muda Konghucu itu bangkit ya untuk bisa menjadi guru dan rohaniwan, bisa menjadi pelanjut, penerus generasi ya dari CSIK, ya mungkin banyak tokoh-tokoh di Kota Depok ini ya saya dan sebagainya lah. Nah, itu bisa digantikan nanti. Ya. Nah, jadi saya pasti mempunyai batas ya Jin. Pasti ada batasnya lah. Ya, sekarang aja juga ini udah dimaklum dah. Beda 10 atau 15 tahun, 20 tahun yang lalu ya Jin. Wah, beda sangat jauh ya. Nah, jadi itu ya Jin, semoga bisa tercapai apa yang jadi harapan kita semua. Nah, itu kiranya yang bisa saya sampaikan ya dalam kesempatan pagi menjelang siang hari ini ya, mengenai Sang Nabi Agung sepanjang masa Wan Se Piao ya, dialah Kung Ce. Sejak adanya manusia ya hingga kini belum ada yang menyamai Kung Ce. Coba satu ya Jin. Nah, jadi kita sebagai umatnya bisa mampu meneladan semua ya dari semangatnya belajar dan sebagainya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Tojin semua. Salam dalam kebajikan. Weite Tungkien Sancai. Terima kasih.